Hai semuanya, saya Alexandra dan hari ini saya akan membahas tentang gangguan bipolar. Apa itu bipolar? Mari kita cari tahu lebih lanjut ya. Kalau dari pandangan umum, orang taunya bipolar itu kan moody atau misalnya mood-moodan, padahal sebenarnya jauh dari itu. Jadi bipolar sendiri adalah sebuah gangguan mood episodik. Maksudnya episodik adalah kadang muncul, kadang kondisinya netral. Episode yang dimaksud ada episode manik atau semangat yang berlebihan, dan episode depresi atau nggak semangat sama sekali, nggak semangat, hopeless, helpless, seperti itu. Untuk gejala bipolar sendiri sebenarnya nggak ada pola dan interval yang pasti, karena bipolar itu kan terbagi dari beberapa macam. Ada bipolar 1, ada bipolar 2, ada siklotimik, dan bipolar not otherwise specified. Itu saja gejalanya sudah beda-beda. Ada yang durasinya mungkin cuma 4 hari, lalu netral ataupun depresi. Ada juga yang gejalanya lebih dari seminggu. Ada yang dengan interval waktu 2 bulan dan memasuki fase 2 bulan itu adalah fase netral. Ada juga selama beberapa tahun setelah onset tidak ada gejala sama sekali, lalu tiba-tiba muncul gejala lagi, seperti itu. Jadi kelihatan tanda-tanda gejala bipolar adalah adanya manik dan depresi. Walau kadang memang nggak semua orang dengan gejala bipolar itu menunjukkan depresi. Yang penting ada gejala manik. Manik itu adalah di mana kita merasa sangat semangat secara ekstrim, ataupun sangat percaya diri, mungkin bisa lebih banyak dari peran kita yang sebenarnya, merasa sangat semangat dan berenergi sampai mereka itu merasa nggak butuh tidur. Jadi paling sehari tidur cuma 3 jam, atau sama sekali nggak tidur selama 4 hari atau seminggu lebih gitu. Lalu ada juga karena mereka terlalu pede, mereka sering melakukan perilaku impulsif seperti belanja yang berlebihan sampai dia nggak bisa ngabisin tabungan seumur hidup dia, atau misalnya dia sampai kebut-kebutan, ngerasa saya lagi di jalan tapi saya merasa saya lagi di kebut-kebutan, lagi lomba nyetir gitu. Jadi dia nggak peduli apakah itu membahayakan diri dia atau orang lain. Ada juga pada kasus ekstrim seperti pasien saya, saking bingungnya mau buang-buang uang kemana, akhirnya dia ngebakar uang sendiri. Jadi kondisinya benar-benar ekstrim. Yang satu ekstrim semangat sekali, satu nggak semangat sekali. Bisa dibilang kalau depresi itu cenderung punya koneksi dengan pemikiran bunuh diri ya. Nah, orang-orang yang mengalami bipolar, biasanya mereka kan seringkali mengalami diskriminasi, dikucilkan, dijauhkan dari lingkungannya. Itu yang membuat mereka frustrasi dan tertekan. Hingga akhirnya mereka mungkin merasa obat-obatan juga nggak guna, udah saya ngapain sih minum obat-obatan lagi, sedangkan obat-obatan itu berfungsi untuk menstabilkan mood dia. Jadi ketika mereka kondisinya lagi down pun, supaya moodnya naik dikit, mereka harus minum obat. Tapi kalau misalnya mereka nggak minum obat kan jelas akhirnya kepikiran untuk ya udahlah saya akhiri hidup saya aja, saya mau bunuh diri aja, saya udah nggak sempurna, saya ini cuma mengganggu masyarakat, karena kan banyak pandangan orang seperti itu terhadap mereka. Kalau di data WHO menunjukkan bahwa bipolar menjadi salah satu penyakit yang dikategorikan tidak berujung fatal. Tapi biar gimana kan dampak negatif dari gejala yang muncul bisa berujung fatal seperti bunuh diri tadi. Atau karena dia terlalu tidak mempedulikan ancaman terhadap diri dia sama orang lain, dia bisa saja kebut-kebutan, nabrak, dan akhirnya meninggal juga. Atau juga mereka karena nggak bisa mempertahankan pekerjaan mereka, nggak bisa mempertahankan hubungan sosial mereka akhirnya kehilangan pekerjaan, mereka akhirnya mungkin memilih untuk mengurung diri sampai akhirnya juga nggak berkembang juga kan. Nah, dampak tidak langsungnya ini yang sebenarnya fatal gitu. Tidak ada yang pasti, tidak ada kondisi kepribadian yang spesifik menentukan bahwa orang yang seperti ini akan mengalami bipolar. Tapi pada umumnya orang-orang yang terkena gangguan psikologis biasanya mereka punya kerentanan terhadap stres ataupun kecemasan. Jadi mungkin mereka orangnya terlalu idealis, sedangkan kan di kehidupan pasti ada perubahan. Nah, ketika mereka nggak bisa menerima tekanan atau perubahan itu, mereka akan terserang kondisi gangguan psikologis. Salah satunya adalah bipolar itu sendiri. Bisa dibilang faktor genetik itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan bipolar. Jadi kalau misalnya di dalam keluarga ada yang bipolar, jelas si anak atau si ponakan kah yang punya hubungan darah punya resiko yang lebih tinggi untuk mengalami bipolar. Tapi faktornya sebenarnya banyak. Jadi ada yang bilang sebenarnya kita jelaskan bipolar itu dari teori diatesis stres. Diatesis itu ada kecenderungan, stres itu ada tekanan atau ada
kondisi yang mungkin memicu si diatesis ini. Jadi mungkin ada hubungannya juga tadi dengan genetik, ada hubungannya dengan traumatic brain injury waktu dia masih kecil, misalnya terkena hantaman yang cukup berat di kepala sampai terjadi luka di otak, dan mungkin seiring berjalannya waktu dia mengalami stres yang berat seperti kondisi keluarga yang penuh dengan kekerasan, pelecehan seksual, ataupun pernah memakai obat-obatan yang dapat memicu si bipolar sendiri ini. Seperti itu. Jadi nggak ada penyebab tunggal. Treatment terutama mereka harus butuh psikofarmakologi yang mengarah pada mood stabilizer seperti lithium yang biasa diberikan. Selain itu mereka juga harus diberikan psikoedukasi. Psikoedukasi di sini bukan hanya memberikan informasi tentang penyakit, tapi lebih ke pembukaan diri, diskusi mengenai apa sih kesulitan kamu, pandangan kamu terhadap si bipolar ini gimana, yang menurut kamu nanti bakal jadi kesulitan kamu seperti apa, kekhawatiran kamu seperti apa. Jadi lebih sebagai dia untuk membuka diri mengenai masalah dia. Selain itu, perlu juga dilakukan psikoterapi terutama CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Tujuannya adalah membantu dia memodifikasi pola pikir yang lebih positif. Jadi yang tadinya hal ini bisa memicu stres saya dan memicu mania saya atau depresi saya, kita arahkan ke hal yang lebih positif atau sudut pandang yang lebih positif. Lalu mereka berlatih untuk mengenali tanda-tanda kemunculan gejala supaya tidak berkembang lebih besar. Selain itu juga berlatih untuk kembali ke kehidupan sosialnya. Jadi ada yang ketika mengalami manik, akhirnya dia terpaksa untuk nggak sekolah lagi, atau nggak kuliah lagi, atau nggak bekerja lagi. Dan ketika mereka mau masuk ke dalam lingkungan sosialnya lagi kan pasti ada rasa tertekan, pasti ada rasa khawatir. Nah itu yang kita perbaiki dari CBT. Begitu.